Halo sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit. Kami dari Cast Film Timur. Julep, 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 Sampai kapanpun, kamu orang adalah satu keluarga. Harus saling jaga. Janji ya. Janji ya. Boleh dong Kak, sebelumnya kakak-kakak di sini perkenalkan diri dulu sebagai apa di film Timur ini. Dan karakternya juga seperti apa, mungkin boleh diceritakan sedikit. Kayak dari yang paling ujung, Maco. Bisa aja. Dari timur ke barat dulu lah. Saya Aufa Assegaf di film Timur. Peran saya sebagai Apollo, sahabat kecilnya Timur yang dia terpisah dengan sahabatnya itu ada Timur dan Sila, dan jalan hidupnya agak berbeda dengan kedua sahabatnya ini. Dan pada satu ketika mereka dipertemukan kembali dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Dan Apollo ini orang yang secara pribadi dia nggak punya pegangan hidup dan kehilangan arah gitulah. Dia selalu menemukan situasi-situasi yang sangat tidak ideal di dalam kehidupannya, kira-kira begitu. Aku ya. Halo, aku Yasamin Jasem, berperan sebagai Adinda. Salah dong. Salah. Okay. Halo, aku Bizael Tanah Saleh, berperan sebagai Mateis. Mateis ini adalah salah satu peneliti yang disandra oleh para kelompok bersenjata. Aku Yasamin Jasem sebagai Adinda, temennya Mateis. Kami berdua Sandra, peneliti yang disandra gitu. Dan sebenarnya di film karakter peneliti ini nggak jauh beda karena mereka semua di survival mode ya, saling melindungi temannya sesama peneliti yang ada di situasi yang pastinya tidak nyaman dan tidak enak buat semuanya di situ. Jadi saling jaga sih, kurang lebih gitu. Halo, gue Adin Abdul Hakim, berperan sebagai Yosef. Yosef di sini adalah Akamsi ya sebenarnya, Akamsi, tapi dia punya pergolakan batin yang bertentangan dengan realita yang terjadi saat itu. Jadi di titik itu dia bingung harus berpihak kepada siapa, dan begitulah akhirnya entah dengan siapa nanti gue berteman. Ba. Udah. Halo, saya Maco Hungan, saya berperan sebagai Franz. Oke, Franz ini adalah salah satu dari kelompok bersenjata. Dia itu orang kepercayaannya Tobias, Panglima yang diperanin sama Arnold Kobogau. Dia yang pasti yang bakal bikin sibuk Timur di film ini. Asik, takut banget lah. Pen kanan. Sebenarnya film Timur ini tuh secara garis besar menceritakan tentang apa sih Kak? Atau mungkin film ini tuh ada terinspirasi dari kisah nyata kah atau gimana? Boleh diceritakan? Kalau ditanya terinspirasi, sebenarnya film ini terinspirasi dari kumpulan-kumpulan peristiwa heroik yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita di TNI, dalam hal ini Kopassus ya. Tanpa menjelaskan kronologisnya atau tanpa menjurus ke suatu era tertentu, tapi memang ini secara garis besar terinspirasi dari kisah-kisah heroiknya mereka. Nah, dan di film ini
kisah heroiknya itu diwakilkan oleh misi yang didapatkan oleh Timur sendiri yang diperankan oleh Iko Uwais untuk menyelamatkan beberapa sandera. Nah, di dalam misinya untuk menyelamatkan sandera, dia ketemu lagi dengan masa lalunya yang membuat dia dilematis dalam menjalankan tugas gitu. Ketemu dengan sahabat kecilnya yang sudah lama dia tinggal. Nah, disitulah kemudian drama-drama dan dilematis yang terjadi di dalam film ini berkembang gitu. Kalau dari kalian semua di sini, waktu pertama kali ditawari buat main film ini tuh apa sih yang membuat kayak, oh ya udah aku mau ambil deh film ini? Ada nggak? Kenapa bisa mau ngambil film ini? Siapa yang maju? Yas dulu. Yes. Kalau aku sebenarnya awalnya sesimpel ini tawaran yang paling beda dari yang aku dapetin pada saat itu. Karena beberapa kali dan kebanyakan memang ditawarkan horor gitu. Jadi dapat kesempatan untuk mainin karakter seperti Adinda yang peneliti gitu, dan kayaknya kisah hidupnya aku mewakili karakter Sandra di sini kan nggak pernah ada yang bisa bayangin ya, dan semoga nggak pernah ada yang ada di situasi itu gitu. Gimana kita dapat tanggung jawab dan ditawarkan untuk mainin karakter yang layernya seperti itu kan pasti kayak pengen banget gitu, walaupun secara porsi aku nggak dapat actionnya, tapi melihat mereka berproses di bagian-bagian action itu juga seru banget sih, pengalaman baru. Oke. Kalau gue gas aja, Iko Uwais ya nggak. Siapa yang nggak mau ngajakin. Udah pasti. Produksi itu udah paling deh. Iko Uwais dengan beliau sebagai sutradara juga, sebagai debut dia dalam penyutradaraan dengan Uwais Picture-nya pertama kali, dan beliau juga jadi pemeran utama di sini. Jadi dengan super tim yang kita dapatkan di lapangan itu luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengambil proyek ini. Ya kurang lebih begitu. Ya nggak pasti karena ya kita ngeliat sosok Bang Iko ya, siapa yang nggak mau lah satu frame sama beliau. Apalagi kita juga masih dari kecil udah nonton film-filmnya Bang Iko. Sekali dapat kesempatan untuk satu frame sama beliau ya gas. Tapi di lain itu juga ceritanya menarik ya kan? Yoi. Bukan action yang gedebak-gedebuk doang, tapi ceritanya Ada dramanya lah. Dramanya itu lumayan cukup menguras. Dari Kaufa juga sama. Ya kurang lebih sama, dan secara kultur di dalam film pun ada secara dialog dan lain-lain itu kita ngambil dari kultur timur gitu, dan aku sendiri dari Ambon, dari orang timur. Jadi secara garis awal tuh udah tertarik duluan. Terus yang bikin film ini juga orang yang memang sudah expert pada bidangnya kan, Bang Iko yang sudah banyak sekali film-film beliau dari Indonesia maupun di luar negeri gitu, di Hollywood. Jadi ketika dia pengen bikin film action, saya sangat yakin ini akan menjadi sesuatu yang menarik nih. Jadi ya sudah pasti sangat ingin terlibat di dalam proyek ini. Gitu. Kak, bisa? Sebetulnya ya karena memang satu ya Iko Uwais ya hampir sama dengan teman-teman di sini. Bang Iko sendiri yang direct, Bang Iko yang main. Jadi ya dengan kesadaran penuh saya ambil. Kedua, ini pertama kalinya film aku di mana satu nggak jadi penjahat. Kedua, iya kan kayak dari dulu kayak gue penjahat mulu nih gitu. Kalau nggak penjahat abu-abu nih gitu kan. Sekarang di sini tuh film action tapi gue nggak action gitu ya. Gue cuma di sisi yang memang gue tertindas gitu. Jadi menurut gue ini sangat menarik. Jadi sekali lagi dengan kesadaran penuh langsung gue ambil. Tadi kan disebutin genre filmnya action ya. Nah, pasti butuh fisik yang kuat banget kan. Sempat ini nggak ada tantangan yang dialami waktu buat mendalami peran kalian masing-masing kah? Atau mungkin butuh latihan fisik khusus nih, kan ada yang scene perang itu ya. Mungkin bisa diceritakan? Ya kayaknya
yang kebagian gedebak-gedebuk kita yang pojok-pojok ini ya. Cuman kalau Maco nih dia paling panjang lah. iya, dan dia kan basicnya emang pernah jadi atlet. Kalau saya kebetulan backgroundnya bukan atlet bela diri, jadi mempersiapkan semua ini lumayan dari nol gitu. Tapi kita dibantu sama teman-teman dari Wise Team yang mereka mendesain seluruh koreo di dalam film ini, terus dijadikan video board dan kemudian ditransfer ke aktor-aktornya. Kurang lebih sekitar 2 bulan ya, 2 bulan untuk mempersiapkan adegan koreonya. Dari nol, saya, Maco, sama ada satu lagi yang berperan sebagai Sila, namanya Jimmy Kobo. Kurang lebih 2 bulan lah persiapkan itu. Latihan fisiknya 2 bulan. Latihan fisik sama latihan koreografinya. Karena prosesnya panjang, lumayan 2 bulan, jadi secara nggak langsung ketika latihan koreografi, ya sama aja kita latihan fisik gitu. Jadi buat gerakannya apa segala macam, insting-insting safety yang jatuh, yang safety kayak gimana, itu semua dipersiapkan untuk meminimalisir hal-hal buruk yang terjadi ketika syuting. Kalau aku lihat dari trailernya itu ada lokasi syutingnya di kayak semacam hutan gitu ya. Nah, itu di hutan beneran. Hutan beneran? Hutan beneran. Tapi daunnya plastik sih. Kagak, anjir. Gak. Lucu terus ya orang ini. Gila. Lucu terus. Itu kita bawa kan? Waktu syuting film ini butuh waktu berapa lama dan sempat ada kendala nggak waktu syuting di hutan itu? Jadi memang syutingnya kita banyak banget di hutan, lebih lama di hutan daripada di ini. Kayaknya hutan semua. 90% nih. 2 bulanan lah kita. Kami berlima Iya. tuh hutan semua, Iya, nggak dapet di kota. memang makanya tantangannya waktu itu musim hujan, dan kalau hujan di hutan itu kayak ya udah hujan aja gitu, nggak bisa ditutup-tutupin. Kadang setnya juga banjir. Kebayang nggak kalau di hutan itu banjir terus gimana gitu. Jadi nunggu kita kan, kita juga banjir. Jadi kita biasanya tuh dari pagi sampai malam tuh kadang di tenda lihat-lihatan doang kita. Nggak ada take. Itu sering terjadi gitu. Nah, masa menunggu di tempat yang dingin gitu, sinyal juga nggak ada gitu ya. Itulah perjuangan di Aksesnya juga lokasi. lumayan Bener. jauh kan ke dalamnya tuh. Maksudnya beneran hutan asli, bukan hutan masyarakat yang dikelola ya. Bukan. Jadi beneran hutan asli. Ada cheating-cheating. Ada citing-citing kayak Buperta gitu. Jadi lumut close up ya, gitu, nggak lumut ada. semua. Itu Jadi sih matahari pun nggak masuk. Jambore nasional. Iya. Bukan jambore, bukan Beneran kayak gitu. hutan. Dari sekian banyak adegan yang udah di-shoot, ada nggak dari kalian adegan yang justru malah jadi favoritnya kalian selama kalian meranin karakter kalian masing-masing? Adegan favorit. Adegan favorit ya kalau untuk saya pasti di ending. Tapi nanti nonton aja deh. Bablas nih saya kalau ngomong nanti. Gue ada dengan favorit golden scene punya gue, tapi jadi di-cut. Itu keren banget. Itu keren banget. Bikinnya juga PR, bikin segala macamnya. Tapi nggak ada, ya sudahlah. Itu padahal keren banget. Semoga kalau nanti banyak yang nonton, jadi banyak scene-scene Uncut. yang uncut iya, version ya. yang bisa bantu kami Iya. Kalau Kak Yasmin ada? Aku apa ya? Aduh banyak. Tapi nggak harus yang ada akunya kan? Kalau misalnya aku tonton boleh nggak? Boleh. Aku boleh. Boleh. Sebenarnya ada di situ, cuman aku nggak ikut interaksi. Aku suka banget dan enjoy banget nonton adegan Apollo dan Timur di ending sih. Karena pada saat itu aku nontonnya dari jauh, belum shot aku nonton dari jauh dengan situasi angin dan pada saat itu ada helikopter di depan kita. Jadi nggak kedengeran sebenarnya mereka ngobrol apa, tapi pada saat nonton mereka take scene itu aku udah nangis. Padahal aku Padahal reading aja nangis. Udah pada nangis Iya. semua. Gua, Tobias, Iya. itu semua pada nangis padahal lagi reading itu.
Iya. Iya, aku ada scene yang sebenarnya ada akunya pun aku jadi lebih enjoy nonton kalian ngobrol. Aku lupa Iya, ada iya, kamera iya. di depan aku kayak seru banget. Mereka ngobrol gitu. Wah, seru banget. Seru banget. Kalau aku itu waktu yang seru buat aku itu yang aku ada waktu peneliti diserang. Waktu Oh iya, itu peneliti seru sih. mau disandra. Pertama kali season awal Itu seru. peneliti mau disandra karena itu benar-benar apa ya? Karena yang di skrip kan seperti itu ya. Tapi karena emang kami sudah lihat waktu itu medannya seperti ini, lokasi seperti ini, properti apa saja yang bisa kami gunakan. Jadi we had to improve a little bit. Dan menurut aku itu kayak seru sih karena di situ kayak kami semua harus membayangkan, wah ini gimana ya kalau misalkan beneran situasi seperti ini, sehektik apa ini gitu loh di peneliti, dan yang khususnya kalau ada akunya yang menurut aku menarik sih. Itu hampir semua cast ada di Iya, hampir situ. semua. Hampir semua Ada di semua. Semua ada ada di semua. situ. Kami semua ada di situ. Kami semua ada di situ. Dan itu menurut aku salah satu yang wah seru nih gitu. chaos dan ramai banget. Chaotic sih, beneran chaotic sih. Sampai Beyond bawa-bawa panci kan kayak Insting kita beneran Iya, beneran keluarin dipakai di sini. insting Nah, ada adegan ada api, ada apa. Jadi kita Iya. insting kita langsung keluar. Kalau dari Kak Ufa? Apa ya? Kayaknya sama yang tadi Yayas bilang, adegan yang ending yang ada di trailer juga ada sih, yang ada helikopternya itu. Karena secara hasil jadinya juga alhamdulillah bagus gitu ya, dan secara ketika melakukan itu pun juga menantang gitu karena banyak distraksi di situ. Secara teknis, terus ada angin dari helinya karena jarak kita dengan heli itu lumayan dekat gitu, dan harus berdialog di titik itu, kerjasama dengan tim kamera yang ada movement kamera, terus kamera masuk ke heli. Pokoknya banyak sekali hal-hal teknis dan distraksi dari luar gitu. Sampai Bang Iko pun pada saat adegan itu dia ngomong pokoknya lupain skrip, apa yang ada yang keluar dari mulut lu itulah dialog yang ada di film gitu. Jadi inti dari scene-nya udah tahu, udah jalan aja karena kita nggak mungkin cut dialognya di take lagi, kayaknya nggak mungkin dengan hal teknis sekompleks itu. Jadi ya jalan terus aja gitu. Jadi itu yang bikin apa ya, lumayan seru lah. Menurut kalian, apa yang bikin film Timur ini tuh justru beda dari film-film action di Indonesia yang lainnya? Yang bikin beda ya pasti karena ceritanya di sini juga Ada dramanya. dramanya kuat juga. Jadi bukan sekedar action, tapi didukung sama drama yang juga kuat. Dan karena debutnya Kak Iko juga sih, semoga bisa ngasih point of view yang berbeda gitu di action Indonesia. Oke. Yang terakhir, bisa kasih tahu dong alasan kenapa teman-teman suara.com harus nonton film Timur ini? Kenapa kalian harus nonton film ini? Karena ada Bang Iko, gitu. Nah, karena ini apa ya? Kalau gue bilangnya tuh setelah sekian lama perfilman Indonesia itu yang muncul genrenya agak itu aja ya, horor drama dan segala macam. Dan demand dari para penonton ini sudah mulai action dong. Nah sekarang ini kami kasih action. Iya. Untuk kalian kami kasih action dan kami kasih yang ada dramanya juga. Jadi tidak ada alasan lagi buat tidak menonton ini sebenarnya. Ya jadi ini reminder juga bahwa Indonesia tuh bisa ternyata bikin film action yang ini based on review kemarin kami premiere dan screening segala macam ya, banyak ngomong ini udah keren banget gitu kayak Hollywood lah. Ya itu reminder bahwa kita tuh bisa bikin filmnya seperti ini. Dan soundtracknya juga bagus, belum pernah Iya. nonton, cuman soundtracknya sangat mendukung sih di filmnya gitu. Gue nangis Power couple. 3 kali gue nonton, mata gue masih berair kok tiga-tiganya beneran deh. Soundtrack Gondok ini itu ya. Soundtrack Gondok ini. dan semua adegannya ya. Nepotisme ya, lucu. Keren Itu banget. inside jokes gitu. Keren Atau sih. enggak kalau belum bisa nangis di bioskop, setidaknya pas nonton gini, Iya. what just happened gitu. Iya.
Boleh kasih tau dong kapan film ini tayang dan di mana kita bisa nonton? Jangan lupa nonton film Timur tanggal 18 Desember 2025 Bioskop Indonesia. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye.